apapun cerita yang sudah hinggap dalam kehidupan kita, cobalah tetap dengan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Itu poinnya. Ingat ya, Allah nggak mungkin ngasih beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Setuju? Allah nggak mungkin menyakiti kita. Setuju? Allah tidak mungkin menzolimi kita. Setuju? Maka orang yang pandai bersyukur itu, bunda, teteh sayang, akan selalu melihat apa yang Allah berikan itu yang terbaik dan sempurna. Tapi susah Ustadz, makanya pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin ya. Apa yang kita tanam dalam kehidupan dunia, maka itulah nanti akan kita panen ketika nanti kita di alam kubur. Bunda mau terang alam kuburnya, perbanyak infak sedekah. Bunda ingin mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, perbanyak kebaikan-kebaikan dalam hidup. Karena setiap kebaikan kita akan menerangi alam kubur kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limpahkan karunia rahmat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Masih gitu jawaban natenya. Alhamdulillah. Sugante ada perubahan gitu ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pagi ini kecuali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala nikmat yang kita dapatkan semua datangnya dari Allah. Maka kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang paling sederhana yang bisa bunda ucapkan jika bunda ingin disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur, salah satunya memperbanyak kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Iya, karena sikap syukur kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, disitulah mengundang datangnya kebaikan Allah kepada kita. Jadi konsepnya perbanyak bersyukur, maka Allah akan perbanyak kebaikan datang kepada kita. Maka nanti ada dua kata yang akar katanya sama, ya, tapi punya tendensi yang berbeda. Ada syukur, ada syakur. Ada apa? Oke. Kelihatan nggak? Apa yang kelihatan? Baju Ahilman kan? Ya. Ini endorse untuk edisi Ramadan ya. Jadi saya pakai sengaja. Baik. Jadi ya, ada syukur, ada syakur. Jadi bedanya cuma sa sama su aja. Ahilman, apa bedanya? Apa bedanya? Ya, dua-duanya ini diambil dari kata syakara. Ilmadinya syakara. Apa itu syakara? Bahagia, melapangkan hati untuk bahagia dan berterima kasih atas semua yang kita dapatkan. Itu syakara namanya. Melapangkan, meluaskan hati untuk mendapatkan apa yang kita terima. Nah, apa bedanya antara syukur dengan syakur? Kalau syukur itu kita berterima kasih kepada Allah atas sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Itu syukur. Maka nanti identik
Kalau dikasih nikmat, apa sikapnya? Syukur. Ya, nikmat kan menyenangkan, betul nggak? Sehat nikmat atau bukan? Nikmat. Punya keluarga nikmat atau bukan? Nikmat. Punya pasangan nikmat, punya anak-anak nikmat, punya pekerjaan nikmat, punya usaha yang lancar nikmat. Sikapnya, jika kita berbahagia atas apa yang menyenangkan bagi kita, namanya apa? Syukur. Tapi ada level yang lebih tinggi daripada syukur, namanya apa? Syakur. Kalau syakur apa? Syakur itu kita tetap berterima kasih kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat ataupun musibah, baik kebaikan atau keburukan, kesenangan, kesedihan, kemudahan, kesulitan. Itu namanya apa? Syakur. Sekarang saya mau tanya, kira-kira bunda yang ada di sini masuk kategori mana? Syukur, syakur, atau tidak dua-duanya? Nah, ini levelnya nih. Gimana agar kita bisa masuk pada level syakur ini? Belajar bersyukur dulu. Belajar berterima kasih kepada Allah atas nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu. Makanya perhatikan dalam Quran, di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 7 ya. Yang bunda sudah hafal ini ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ kalimatnya apa? Jika kalian bersyukur. Di situ nggak disebutin syukur atas apa? Atas nikmat kah? Enggak. Atas apa? Pokoknya kalian bersyukur aja kepada Allah. Engkau berterima kasih saja kepada Allah atas apapun. Dikasih nikmat, dikasih musibah, dikasih kebahagiaan, kesedihan. Engkau bersyukur saja kepada Allah, berterima kasih saja kepada Allah. Apa janji Allah kepada kamu? La azidannakum, maka pasti Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambah? Kelapangannya. Apa yang Allah tambah? Ketenangannya. Apa yang Allah tambah? Keleluasaan kita untuk melihat persoalan dalam kehidupan kita. Makanya bunda sayang, bagi orang beriman apapun keadaannya itu semua baik. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Kenapa Ustadz? Iya, inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap perkara bagi orang beriman itu semuanya baik. Semuanya baik. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh siapa? Oleh mereka yang beriman saja. Maka mohon maaf, ini catatan ya. Kalau sekarang bunda melihat segala sesuatu dengan kacamata yang tidak baik, coba tanyakan hati kita. Mungkinkah hilang iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya ulangi. Kalau sekarang bunda melihat segala sesuatu dengan kacamata yang tidak baik, misal bunda bilang gini, kok begini sih, kok begitu sih, kok Allah begini sih, kok Allah nggak adil sih, dan seterusnya. Kalau terucap kalimat itu, bahkan bunda pesimis dengan kehidupan ini karena kondisi yang mungkin tidak baik dalam kehidupan kita, tanyakan hati kita. Mungkinkah iman kita kepada Allah sedang dipertanyakan gitu? Karena bagi orang beriman semuanya nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Apa keadaannya Ustadz? Kata Nabi, in asobathu sarra'u syakara. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dzarra'u sabara. Dan jika mendapatkan kemadharatan, kesedihan, kesulitan, maka dia bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Syukur, berterima kasih atas kebahagiaan yang kita dapatkan. Syakur, tetap berterima kasih atas kesedihan yang kita dapatkan. Ahilman lihat, ini wajahnya hampir sama semua. Wajah-wajah banyak masalah kelihatan.
Halo, betul atau tidak? Ada yang tersinggung atau tidak? Tidak ya. Dan yang di depan juga lebih banyak masalahnya ya. Sok, kata Bunda, Ahilman ada masalah apa enggak? Punya masalah apa enggak? Nah, Bunda tahu nggak masalah Bunda apa? Sibuk sama masalah orang lain itu. Itu masalah kita sebenarnya. Jadi gimana Ustadz? Di awal pertemuan ini, Ahilman ingin mengajak Bunda, apapun cerita yang sudah hinggap dalam kehidupan kita, cobalah tetap dengan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Itu poinnya. Ingat ya, Allah nggak mungkin ngasih beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Setuju? Allah nggak mungkin menyakiti kita. Setuju? Allah tidak mungkin menzolimi kita. Setuju? Maka orang yang pandai bersyukur itu, Bunda, Teteh sayang, akan selalu melihat apa yang Allah berikan itu yang terbaik dan sempurna. Tapi susah Ustadz, makanya pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin ya. Jadi sikap husnuzon, sikap menerima itu memang susah, karena di situ pelajarannya ya. Maka apapun yang sedang terjadi hari ini, tataplah dengan kacamata yang baik saja. Ingat, pernah Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat status hari Senin itu ya, kan banyak ngeluh hari Seninnya gitu. Oh, Selasanya oke ya, mulai dari hari Selasa. Dah, Bismillah ya. Nah Bunda nanya sama Ahilman, kumaha cara bersyukur teh? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, syukur itu caranya ada 3. Ada berapa? Ada 3. 1, syukur dengan hati, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. 2, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Nonet. Dangdutan di dia itu kumahanya, Masya Allah. Baik. Oke, syukur ada berapa caranya? 3. Yang pertama syukur dengan apa? Hati. Kumaha caranya syukur dengan hati teh? Syukur dengan hati teh caranya adalah meyakini kalau apapun yang kita dapatkan semuanya dari siapa? Dari Allah. Itu. Apapun yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Kalau semuanya dari Allah, berarti itu yang terbaik di mata Allah. Setuju? Punya suami soleh? Alhamdulillah. Dari siapa? Dari Allah. Punya suami yang kurang soleh? Dari siapa? Bukan, salah ibu milih salah dulu. Hakikatnya dari Allah. Iya, betul nggak? Bunda nanya ke Ahilman, nahanya aku tadi kasih suami yang kurang soleh. Apa nggak ketukar sama suaminya Cida tetangga saya? Ndak meni soleh suami nate. Dibanding suami saya meni asa jararau gitu ingat. Kalau syukur dengan hati, apa perasaan di hati? Oh, Allah teh mungkin nitipin suami yang kurang soleh. Ada 2 alasannya. 1, Allah sedang nyiapin pahala sabar untuk kita. Betul? Karena Allah pengen naikin derajat kita. Atau yang kedua, oh mungkin Allah teh sedang ngapusin dosa-dosa saya. Karena banyak dosa yang pernah saya lakukan. Kemudian Allah uji dengan suami saya. Jelas? Tapi itu hanya boleh dikatakan untuk Bunda pribadi, jangan ke orang. Jadi lamun orang carita, uce. Suami aku meningguji pisan henteu soleh. Cek Ahilman oge maneh loba dosa. Ulah, eta mah keur kita pribadi nya, keur kita pribadi.
Kalau bagi orang mah bilang aja, bunda sedang dikasih pahala apa tadi? Pahala sabar. Allah sedang naikin derajat. Kita mah kadang-kadang sok kebalik. Ari ka batur rada nyeri hate, ari ka urang anu baik-baik. Ustad, saya mah alhamdulillah diuji sama yang suami kurang soleh. Emang kenapa? Allah lagi naikin derajat saya, Ustad. Kadang-kadang sok itu orang mah. Lamun ka batur, ece apal tuh tetangga kita saha cetuti naon gitu. Ih, suamina teh henteu soleh da cetuti mah. Wajar atuh da. Cetuti mah loba dosa. Mata kena diuji ku suamina teh tah. Ulah gitu, ulah gitu. Lamun ka batur, lamun ke orang lain mah yang baik-baik. Kalau ke kita apa? Introspeksi muhasabah. Jelas? Nah, jadi bersyukur dengan hati teh meyakini semua yang kita dapatkan dari siapa? Dari Allah. Harta kita, jabatan kita, rezeki kita, semua dari siapa? Dari Allah. Ini penting. Kenapa Ahilman ini penting? Kalau bunda bisa bersyukur dengan hati, maka tidak akan ada waktu untuk kita bersombong diri dalam kehidupan kita. Nggak akan bilang, ini gara-gara saya. Enggak. Hakikatnya semua dari siapa? Dari Allah. Semua dari Allah. Kalau bunda punya harta, bunda punya kebaikan, itu semua dari Allah. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu semua datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu hakikatnya dari Allah, tapi sebabnya karena ulah perbuatan kamu sendiri. Jelas? Jadi kalau anak kita pinter gara-gara siapa? Allah. Nggak bisa bilang gini, Ustad, anak aku mah pinter atau udah wajar. Ibu lagi meni pinter kia. Matanya pinter. Lamun anak kita pinter, bilang ke kita. Lamun anak kita bodoh kumaha? Ustad, dah suami aku teh baheula lagi bodoh. Jadi kumaha? Ya wajar budak lagi bodoh ayeuna teh. Tiba pana eta teh Ustad. Ulah gitu. Kadenya semua kebaikan dari siapa? Dari Allah. Kalau ada hal yang buruk, semua dari kita. Hakikatnya Allah mengizinkan itu datang kepada kita. Maka yang pertama syukur dengan apa? Hati. Belajar melapangkan hati, belajar bahagia. Bunda teteh sayang, hidup ini terlalu sayang jika dihabiskan dengan air mata, menangisi ratapan kehidupan kita. Halo? Ayo ya. Jangan terlalu gelisah dengan masa lalu. Jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Hiduplah saat ini karena kamu sedang berada pada zona saat ini. Astagfirullah for my past. Bismillah for my future. Alhamdulillah for my presence. Jangan minta diulangi deh. Poho deui Ustaz ge ngomong. Astagfirullah untuk yang sudah terjadi. Bismillah untuk yang akan datang. Alhamdulillah untuk saat ini. Dah. Nikmat ya kalau gitu? Nikmat. Astagfirullah untuk yang sudah terjadi. Bismillah untuk yang akan datang. Alhamdulillah untuk saat ini. Udah. Ustad, dulu kan bunda teh sebelum hijrah teh masih kene kieu kitu. Udah, astagfirullah. Dulu bunda banyak salah. Dulu banyak lalai. Astagfirullah. Ke depan kita punya banyak rencana apa enggak? Punya harapan enggak? Punya keinginan enggak? Katakan apa? Bismillah. Bismillah, ada Allah. Dan untuk apapun yang kita dapatkan saat ini, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Maka ada yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Katakan alhamdulillah, ya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Bunda, kalau bunda mendapatkan sesuatu dan langsung menyambutnya dengan kalimat alhamdulillah, bunda akan mendapatkan ketenangan dalam hati. Percaya deh. Kenapa?
kadang hikmah itu akan datang setelah terjadi masalah. Betul nggak? Pelajaran itu akan datang setelah datangnya ujian. Apa bedanya antara ujian di sekolah dengan ujian dalam kehidupan? Apa bedanya? Bedanya hanya urusan waktu saja. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru kemudian ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujian dulu, baru dikasih pelajaran. Maka guru saya pernah bilang begini, Hilman, jangan pernah minta diselesaikan masalahmu sebelum kamu tahu apa hikmah dan pelajaran dari masalah yang kamu dapatkan itu. Makanya permintaannya apa? Ya Allah, tunjukkan hikmah terbaik, tunjukkan pelajaran terbaik. Apa yang bisa aku dapatkan ya Allah dari masalah yang aku terima saat ini ya Allah. Itu. Maka bunda akan tenang dalam ngadepin hidup ini. Alhamdulillah, karena bunda tahu setelah proses yang sakit, setelah proses yang pahit, setelah proses yang sulit, jika bunda bisa nerima, bunda berlapang hati, berterima kasih kepada Allah, maka setelah kesulitan ada apa? Kemudahan. Setelah kesedihan ada apa? Kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, langkah pertamanya ucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini bunda bisa ngaji. Nikmat atau bukan? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, mungkin ada di antara bunda hari ini ngerasa begini, Ustaz, alhamdulillah ya, bunda mah dulu gak pernah mau ngaji itu Ustaz, gak pernah ada waktu, tapi kok sekarang jadi ketagihan ya Ustaz, pengen ngaji lagi ya Ustaz. Apalagi kalau Ustaz Hilman yang ngisi Ustaz, pengen ngaji terus Ustaz, hadir lagi Ustaz. Misalnya ini mah bukan apa ya, ini mah kenyataan kan ya. Misalnya ini mah pengen lagi Ustaz. Bener gak kira-kira? Kenapa ya Ustaz? Ingat ya bunda, kalau bunda ini ingat, kalau bunda digerakkan dan dimudahkan untuk mau mendengarkan nasihat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka di situ bunda sedang diinginkan mendapatkan kebaikan oleh Allah. Saya ulangi ya, kalau bunda, teteh sayang, diberikan kemudahan, diberikan keinginan, bahkan digerakkan langkah kita untuk mau mendengarkan nasihat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka bunda sedang diinginkan mendapatkan kebaikan oleh Allah. Di mana keterangannya Ustaz? Keterangannya berdasarkan sabda Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan. Lihat kalimatnya. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan, maka apa cirinya? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tanamkan di hati dia apa? Pemahaman dalam urusan ilmu agama. Jadi kalau bunda mau ngaji lagi, mau taklim lagi, mau kajian lagi, bunda kadang-kadang mikir gini, kunaonnya jadi ayeuna mah hayang ngaji wae. Kunaonnya? Pernah satu kalimah datang pengajian, jadwal Ustaz. Tapi hayang we ngaji teh Ustaz. Bahkan mohon maaf, kalau udah ketagihan kadang-kadang dicari, betul apa enggak? Nanya, hari ini kajian di mana ya? Hari ini kajian di mana ya? Lihat kemana? Saking ku Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Maka mohon maaf bunda, kalau sekarang bunda nanya, aku temennya asa hayang ngaji wae, kumaha lamun si Ahilman nu ngisi mah misalnya teh. Ingat ya, bukan karena Ahilman, tapi karena siapa? Ya Allah. Allah nitipin kelembutan hati kepada bunda. Dan boleh jadi Allah nitipin juga kelembutan hati ke Ahilman. Ustaz, itu di sana banyak orang yang mau ngaji. Bagaimana dirimu? Bagaimana kebaikanmu? Makanya Ustaz suka bilang begini bunda. Sebenarnya
Ustadz tuh kalau tausiah, kalau dakwah, seperti mendakwahi diri sendiri, bukan orang lain. Bukan. Makanya gini, jadikan dirimu sebagai target dakwah, ya. Jadikan dirimu sebagai sasaran dakwah dan jadikan orang lain sebagai sarana dakwah. Lihat. Kita sebagai apa? Sasaran dakwah. Orang lain sebagai apa? Sarana dakwah. Jadi bunda, semua yang hadir hanya sarana dakwah saja. Sebenarnya Ahilman sedang menceramahi siapa? Ahilman sendiri. Makanya diingetin lagi, diingetin lagi, diingetin lagi. Makanya kadang-kadang kita kudu ridho ya. Kudu ridho apa yang kita ucapkan, maka Allah akan menguji dengan apa yang kita ucapkan itu. Kamari misalnya istri Ahilman kecelakaan. Alhamdulillah sekarang tinggal nunggu sabarnya aja lah. Karena cukup lama ya bunda kalau patah kaki mah. Ya 3 bulan katanya bisa berjalan lagi. 1 tahun baru dilepas pen besinya itu. Dipikir-pikir nyambung atuh bunda. Naik motor diserimpit kubis. Mereka mana atuh? Pikir-pikir banyak, dipikir-pikir. Sampai bunda tuh nanya, "Ari si Ustad istrinya naon naik motor? Mereka mana?" Ternyata istri saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi tuh nganterin anak saya ke sekolah pakai motor. Jadi bunda lihat Ustad teh sarua siga ibu-ibu biasa istrina. Ulah, naik pesawat jet. Mereka mana? Sarua ya biasa aja. Pagi-pagi naik motor, di depan anak yang nomor 2, di belakang anak yang nomor 1 yang mau diantar ke sekolah. Ya sama, ibu-ibu zaman now kan gitu. Ya, sen kiri belok kanan teh. Aya eta mah. Eta mah yang lain, enggak bukan istri saya. Jalan gitu. Biasa tiap pagi gitu. Saya kan kalau subuh ada di TV gitu ya, syuting. Jadi udah berangkat lagi di putaran Belanova, tahu kan ibu? Lagi diem mau nyebrang ke daerah Andalusia Tazkiyah itu. Lagi diem, tiba-tiba ayah bus. Kaseretku bos. Dipikir-pikir mah asa teu nyambung. Kadang saya nanya dalam hati, nah ari bunda di imah aya mobil, aya supir, nah teu make. Kan kalau marah mah gitu marahnya, betul nggak? Tapi kan Ahilman sering bilang ridho, betul nggak? Ikhlas, belajar ridho, ya. Sering nggak bunda bilang gitu Ahilman? Terima, ada pahala. Coba, lamun Ahilman pas tahu kecelakaan, mikir tuh, kamu teh, kan merencek istri teh. Kan ayah suka bilang, kudu ridho dengan ketentuan Allah, kudu ikhlas. Dipikir-pikir, ogenya. Naon coba? Jadi kumaha Ustad? Ya sudah, awalnya alhamdulillah yang kena hanya bagian kaki. Bagian lainnya alhamdulillah selamat. Anak-anak gimana? Alhamdulillah selamat, gak kena apa-apa. Jadi bunda teteh sayang, kalau dipikir-pikir mahnya lebih banyak alhamdulillah dibanding sesuatu yang menyakitkan kita. Betul apa enggak? Sok, lamun bunda dipikir-pikirnya, sebenarnya mah lebih banyak kalimat syukurnya sebenarnya mah dibanding kalimat nah bet kieu, nah bet kitu. Nah, pertanyaannya, gara-gara pikiran kita fokusnya kepada yang sulit bagi kita, ujungnya apa? Enggak keluar kalimat alhamdulillah, keluarnya kalimat yang gelisah. Capek tuh. Jangankan bunda, orang ge nu ngadenge capek. Jadi kumaha? Udah alhamdulillah. Sok, suami kita misalnya soleh apa enggak? Alhamdulillah. Kalau kurang soleh coba alhamdulillah. Ustaz, suami saya kurang soleh. Alhamdulillah masih punya suami. Halo. Alhamdulillah masih punya. Tapi kan muji saya Ustaz. Alhamdulillah. Di luar sana banyak nggak yang nggak punya suami? Banyak bunda mah alhamdulillah masih ada. Selama suami bunda masih ngasih nafkah, selama suami bunda masih sholat, selama suami bunda enggak KDRT,
Selama suami bunda ya tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, nggak mabuk, nggak narkoba, misalna ieu mah masih kene aya alhamdulillah nak lah. Betul apa enggak? Sok Ahilman tanya, suami masih ngasih nafkah apa enggak? Masih ngasih nafkah? Kurang atau banyak mah itu mah urusan masing-masing. Betul enggak? Ustadz tapi kan kurang, cek saha kurang teh. Aya yang ibu bilang 5 juta kurang, mungkin di mata orang 5 juta. Ya. Jadi kurang kecil, kurang sedikit mah itu mah relatif, betul nggak bunda? Ada yang menurut kita 5 juta kecil, betul? Tapi bagi istri yang lain 5 juta cukup, betul apa enggak? Jadi bukan karena keadaan suami kita yang kurang, mungkin cara kita yang belum bisa menerima dengan penuh kebaikan. Betul apa enggak? Coba daripada mendahulukan kalimat luhlah dalam kehidupan. Karena kalau dipikir-pikir masih banyak alhamdulillahnya dibanding kesulitan yang kita dapatkan. Baru nanti yang ketiga, apa Ustadz? Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bunda nanya sama Ahilman, kumaha carana syukur dengan amal itu? Caranya adalah gunakan semua nikmat dari Allah untuk semakin mendekat kepada Allah. Itu poin. Itu puncak. Jadi puncak bersyukur terbaik itu apa? Saat kita menggunakan nikmat dari Allah untuk semakin dekat dengan Allah. Bersyukur dengan sehat, gimana caranya? Gunakan dalam ibadah kepada Allah. Bersyukur dengan umur, gunakan bahwa umur kita Allah. Bersyukur dengan ilmu, amalkan ilmu itu, sampaikan kebaikan kepada siapapun. Betul apa enggak? Sok, bunda lihat. Ya Allah, nikmat Allah tuh banyak ya. Iya. Yang sedikit bukan nikmatnya Allah. Yang sedikit itu adalah cara sikap kita untuk melihat kebaikan dari Allah itu. Hari ini bunda dikasih sehat, masih alhamdulillah ya. Betul apa enggak? Tetap prokesnya dijaga. Tapi kan taklim kudu terus jalan gitu. Khawatir jangan sampai begini. Kita tes secara, mohon maaf ya, secara ekonomi diuji, secara fisik diuji, tubuh diuji, jangan sampai hati juga diuji. Lamun hati hancur, pikiran hancur, tubuh hancur, ekonomi hancur, hancur semuanya. Betul apa enggak? Makanya minimal bunda kudu dicas, kudu diingetin, kudu dikuatin gitu loh. Insya Allah jangan sedih, jangan khawatir. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka kalau bunda tanya sama Ahilman, kenapa? Kepada Allah. Kita nggak pernah tahu. Besok bulan depan, tadi bunda guru Umah sampaikan 15 Maret milad KKIM yang ke-15. Kita tahu kabarnya, tapi kita belum tentu bisa hadir pada waktunya. Betul nggak? Berapa banyak orang yang hari ini masih bersama dengan tiada waktu yang bunda dapatkan dari Allah kecuali hadirkan kebaikan di dalamnya. Satu kali ada seorang pemuda Ansor yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik dalam hidupnya? Rasul kemudian menjawab, orang yang paling baik adalah dia yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, pertanyaan kedua, ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Jadi yang pertama apa pertanyaannya? Manusia yang paling baik. Apa jawabannya? Yang paling baik akhlaknya. Dan pertanyaan kedua, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Apa jawabannya? Adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya itu. Betul? Bunda, kita semua pasti akan mati lah. Betul apa enggak? Maka
tiada sikap yang harus bunda hadirkan kecuali apa? Siapin bekal untuk menjemput dengan kematian. Betul? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman itu tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya. Ada kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Apa itu Ustadz? Kehidupan setelah dunia ini. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas hari ini. Apa tema kita hari ini? Agar keluarga berkumpul di surga. Betul apa enggak? Ya. Kita ini pengen surga menjadi tempat tujuan kita. Dan ini bunda harus pahamkan dulu. Ya. Karena kalau kita bicara eta kehidupan, kalau kita bicara etapa kehidupan, kan manusia itu hidup dalam beberapa tahapan, betul? Yang pertama, manusia hidup di alam ruh namanya. Alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati. Yang kedua, manusia hidup di alam rahim. Di alam apa? Alam rahim, sudah kita lewati. Di mana tempatnya rahim ini Ustadz? Di tempat perutnya ibunda kita masing-masing. Sudah kita lewati. Kemudian yang ketiga, manusia hidup di alam dunia namanya. Sedang kita jalani. Alam ruh sudah kita lewati. Dunia sedang kita jalani. Betul? Jadi sekarang bunda lagi hidup di mana? Alam dunia. Ada 4 ciri kehidupan dunia yang harus bunda pahami. Agar bunda bisa lebih tenang menjalani kehidupan dunia. Apa diantaranya Ustadz? 4. 1, dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Waktunya cepat. Ya. Apa dari ujung kehidupan dunia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dunia akan berakhir, setiap manusia yang hidup akan wafat. Kullu man 'alaiha fan. Setiap hidup di dunia itu namanya fan, sementara. Bunda harus ingat. Jadi apa finish kehidupan dunia kita? Kematian. Kematian. Makanya, mohon maaf ya, kalau ada di antara bunda yang punya mimpi, punya harapan, punya keinginan, apa jawaban terbaiknya? Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Jadi bukan Kapadokia. It's my dream, not her lain. Jadi urusan dunia yang seringkali bunda kejar gitu ya, jabatan, pangkat, harta banyak, jalan-jalan, itu mah bukan tujuan yang paling ujung. Itu mah perantara aja. Ya, perantara aja. Apa di antara ujung kehidupan dunia ini Ustadz? Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka ada doa yang seringkali bunda baca, fil jasad wa ziyadatan, fil ilmi wa barakatan, fil rizqi wa taubatan, qoblal maut wa rahmatan, indal maut wa maghfiratan, ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ingat bunda, setan itu akan terus menggoda kita, bahkan di detik-detik terakhir saat kita menghela nafas kita. Dan hartanya. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya. 2, balik lagi. 1, ikut ke dalam. Apa yang balik Ustadz? Keluarga, balik. Harta, balik. Apa yang ikut ke dalam? Amal. Jadi kalau bunda bertanya, Ahilman, bagaimana keadaan alam kubur kita? Maka bunda bisa lihat bagaimana kehidupan alam dunia kita. Apa yang kita tanam dalam kehidupan dunia, maka itulah nanti akan kita panen ketika nanti kita di alam kubur. Bunda mau terang alam kuburnya, perbanyak infak sedekah. Bunda ingin mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, perbanyak kebaikan-kebaikan dalam hidup. Karena setiap kebaikan kita akan menerangi alam kubur kita nanti. Idza mata ibnu Adam, ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali illa min salasin, kecuali 3. 1, sodakatin jariyatin, sedekah jariah. 2, awa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan.
Dan yang ketiga, waladin solihin yad'ulah. Bunda nanya ke saya, Ustadz, gimana penjelasannya? Satu, sodakotin jariyatin. Apa maknanya? Setiap kebaikan yang kita lakukan selama hidup, tapi manfaatnya mengalir walaupun kita sudah wafat. Itu namanya apa? Sedekah jariyah. Ustadz, kalau sedekah harus harta atau tidak? Tidak. Apapun kebaikan. Apapun kebaikan. Bahkan mohon maaf ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Maka bunda, apa poinnya? Apa poinnya Ustaz? Jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Karena pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi hebat, jadi nggak penting saat kita sudah kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja. Itu yang akan menjadi kebaikan untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang coba tatap kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Kira-kira kita sudah jadi orang baik atau enggak ya? Sudah jadi orang baik atau enggak? Kalau bunda pernah menyakiti orang lain, minta maaf. Kalau orang lain pernah menyakiti kita, maafkan kesalahan. Ingat ya, setiap kebaikan pasti balasannya apa? Kebaikan. Ustaz, kenapa nasihat ini penting ya? Bunda, jangan sampai begini ya. Jangan sampai kita itu merasa sedang di jalan kebaikan, tapi ternyata kita tidak mendapatkan kebaikan itu. Saya ulang ini. Jangan sampai bunda merasa sudah ada di jalan baik, tapi bunda tidak mendapatkan kebaikan itu. Gimana contohnya Ustadz? Akhlaknya nggak makin indah, pribadinya nggak makin baik gitu loh. Bunda ingat ya, pernah Ahilman sampaikan, bunda itu taklim, bunda itu ngaji, bukan untuk lebih pinter, bukan hanya itu maksudnya. Kalau hanya lebih pinter, Google lebih pinter dibanding kita. Betul apa enggak? Kalau hanya lebih pinter, YouTube lebih pinter dibanding kita. Tapi maunya apa Ustadz? Kita ini ngaji, taklim, maunya jadi lebih baik dalam kehidupan kita. Akhlaknya makin indah. Jadi gimana Ustadz? Kalau bunda ngaji, tapi masih dendam, masih dengki, masih iri, bahkan mutusin silaturahim, bahkan jauh dari orang, kata-katanya nggak terjaga, buat apa? Bubar aja. Bukan untuk itu, tapi untuk merekatkan kebaikan kita. Kok ada orang yang makin ngaji ngomongnya makin gak baik, bahkan ngehina orang lain, mencaci orang lain. Itu belajar dari mana? Coba tunjukkan, ada nggak satu ayat dalam Quran yang nyuruh kita menghina orang? Ada nggak? Ada nggak satu ayat yang nyuruh kita mencaci maki orang? Ada nggak? Gak ada. Jadi gimana Ustaz? Belajarlah. Coba kita ngaji untuk lebih baik dalam setiap akhlak kehidupan kita. Kalau ketika ngaji jadi tambah musuh, jadi tambah dengki, malah ngejauhin silaturahim, rasanya ada yang perlu kita evaluasi barangkali dari pengajian kita itu. Karena harusnya menyatukan, harusnya merekatkan bukan meretakkan, harusnya menyatukan bukan memisahkan, harusnya merangkul bukan memukul. Maka ingat ya, kita ini belajar bukan untuk saing tapi saling. Saling bukan saing. Ini penting nih. Maka oleh karena itu, ingat ya, amal kita ini akan kita bawa sampai ke sana. Bahkan nanti hati-hati ya, ada golongan yang namanya muflis katanya. Apa? Muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala baca Quran, tapi di belakang dia ada orang yang menyampaikan kepada Allah tentang perbuatan zolim yang pernah dia lakukan kepadanya. Apa kata dia? Ya Allah, tolong terima pahala sholatnya. Tapi dia
pernah menyakiti hati saya ya Allah. Apa yang terjadi? Pindahkan pahala sholatnya, diberikan kepada saya. Ya Allah, saya pernah bertetangga sama dia, pernah berteman sama dia, tapi dia nyinggung saya ya Allah. Iya, pahala sholatnya dipindahkan kepada kita. Habis. Kalau sudah habis amalnya bagaimana Ustadz? Maka dosa orang yang pernah dizolimi ditanggung sama orang yang pernah menzoliminya. Muflis, bangkrut. Alam kubur. Alam kubur selesai, manusia ketemu dengan hari kiamat. Prosesnya panjang. Ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Setelah itu yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Setelah itu yaumul hisab, hari dihitung. Kemudian yaumul mizan, ditimbang. Kemudian kita mendapatkan syafaat. Kemudian kita berjalan di sebuah jembatan namanya sirat. Setelah itu manusia akan menentukan kemana tempat dia, surgakah atau nerakakah. Jadi sekarang kita lagi hidup di mana sekarang? Masih panjang apa enggak? Sangat panjang atau panjang? Sangat panjang. Maka orang yang cerdas, dia tidak akan terlenakan dengan kehidupan dunia sebentar aja kok. Iya enggak sih? Sebentar ya kan? Bunda pernah ada yang bilang gini, Ustadz, kata Ustadz, kudu maafin, kudu ridho, kudu ikhlas. Tapi kan susah Ustadz. Iya, saya juga paham. Saya juga paham. Tapi Bunda kudu belajar. Ini bukan akhir kehidupan kita. Akan ada kehidupan pasca dunia ini. Kalau Bunda paham, maka apapun yang Bunda dapatkan, Bunda akan lebih bisa nerima. Jelas atau enggak? Jelas apa enggak? Berarti kalau ada orang yang kan akhir segalanya. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Jadi kalau ada orang yang bilang, Ustadz mah enak, maafin. Si aja. Kan gak mungkin gitu. Bunda bisa nerima itu karena Bunda tahu dunia ini bukan akhir segalanya. Apa? Tujuan kita adalah masuk ke dalam surga. Nah sekarang, Bunda ingin masuk surganya sama siapa? Sekeluarga. Mau apa enggak? Mau enggak? Nah, maka ada 4 pertanyaan yang harus Bunda. Apa 4 pertanyaan itu? 1, ada atau tidak surga untuk sekeluarga? Jawabannya ada apa enggak? Oke, ada. Pertanyaan kedua, siapa saja Ustadz keluarga itu yang bisa masuk ke dalam surga? Jadi yang dimaksud keluarga itu enggak paling paham. Masya Allah. Jelas Bunda? Oke, setengah jam ke depan kita akan bahas 4 poin ini. Yang masuk surga itu dengan kalimat apa? Salam. Maka alangkah nikmat kesudahan itu. Jadi ini nikmat yang engkau rindukan selama ini. Masuk ke dalam surga. Sekarang Bunda nanya sama Ustadz. Ustadz, apa itu sabar? Sabar itu artinya al-habsu wal man'u. Menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sabar artinya apa? Menahan diri dan mengendalikan diri. Untuk apa? Untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bunda kesel sama anak. Bisa marah apa enggak? Bisa marah atau tidak? Bisa marah. Pertanyaannya, marah dibenci enggak sama Allah? Dibenci kan? Maka apa sikap yang Bunda lakukan? Tahu kesel Ustadz. Bunda mau marah? Mau. Bisa marah? Bisa. Tapi Bunda tahu marah Allah benci sama kita. Ujungnya apa? Bunda tahan marah itu untuk tidak menghadirkan kemarahan kepada anak kita. Sabar. Suami nguji. Asa hayang ngadoa. Ya Allah, mangga canak suami api ya Allah. Tekuat Bunda teh. Tekuat. Ingat. Ya Allah, tekuat. Apa tadi perintahnya? Sabar.
Karena dalam kesabaranmu itu ada janji Allah untukmu. Apa itu? Surga. Jadi kudu sabar bunda. Jadi istri kudu sabar. Betul nggak? Apapun keadaannya kudu sabar. Ada 4 perempuan yang dijanjikan masuk surga. Bunda tahu nggak? Yang pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah, apa di antara keistimewaannya? Salah satunya beliau sabar. Sabar apa? Sabar karena punya suami yang soleh. Bunda, teh, punya suami soleh teh kudu sabar apa enggak? Kudu sabar. Sabar mendampingi, sabar menguatkan, betul nggak? Sabar mengiringi, sabar membersamai. Emang enak punya suami yang soleh? Berat. Belum lagi sabar nerima keadaannya, betul nggak? Belum lagi kalau suami soleh meren jadi suami idaman orang lain juga. Meren iya mah. Iya Allah. Meni solehnya. Kudu sabar. Iya nggak apa-apa, sabar. Khadijah sabar mendampingi Rasulullah SAW, betul? Saat orang memusuhi Nabi, siapa yang paling mencintai Nabi? Khadijah. Saat orang menjauhi Nabi Muhammad, siapa yang mendekati Nabi? Khadijah. Saat orang menggelisahkan, menakutkan bagi Nabi, siapa yang menguatkan Nabi? Khadijah. Maka mohon maaf ya, Khadijah itu seorang perempuan yang sehidup semati dengan Rasulullah SAW itu. Maksudnya apa Ustadz? Apa yang Nabi lakukan maka tidak pernah lepas dari perjuangannya Khadijah radhiyallahu anha. Satu kali Nabi itu duduk, kemudian Khadijah tiduran di atas pahanya Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasul nangis sampai air matanya nyak celak, menetes gitu, menetes sampai hinggap di pipinya siapa? Khadijah. Kebayang tuh? Kebayang ya? Walaupun jangan dibayangkan ya. Jadi Khadijah lagi tidur di atas pangkuan siapa? Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasul nangis. Kata Khadijah, sambil dihapus air matanya. Gitu. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah suamiku? Kata Nabi, sungguh aku mencintaimu Khadijah. Ibu pernah digituin sama suami? Gak pernah kan? Ustaz, ini gak pernah cuma digituin. Jadi kata Nabi, sungguh aku sangat mencintaimu. Aku iklan ngelewat kalau mula sok teh konsen mulai iklan ngelewat sampai kita mau sedih jadi seserian kia. Jadi apa tadi kalimatnya? Sungguh aku sangat mencintaimu dan aku tidak ingin kehilangan dirimu wahai Khadijah. Sangat mencintai dan tidak ingin kehilangan dirimu. Kan kalau suami kita mah bedanya. Mama teh iraha atunya. Iya mah gitu. Sampai kata Khadijah apa? Di kalimatnya luar biasa. Dihapus air mata Nabi, apa kata Khadijah? Wahai suamiku, jangan engkau takut dengan perasaan cintaku. Ya. Seandainya, ini kalimat yang luar biasa. Seandainya nanti aku wafat, aku mati, dan engkau tidak menemukan biaya, engkau tidak menemukan harta yang bisa mendukung dakwahmu, aku minta wahai suamiku, gali kuburanku dan jadikan tulang belulangku untuk mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Sampai segitunya gitu.
gali kuburanku, ambil tulang belulangku, dan jadikanlah semuanya untuk mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Coba bunda, kan tesiga orang mah hartamu, hartaku, kan riweuh. Sajarau ti Khadijah ieu mah. Berkorban segitunya bunda. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Satu kali kisah yang lain, Nabi pulang dari Gua Hira, mendapatkan wahyu yang pertama kan. Pas lagi di Gua Hira itu, datang siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Iqra, Iqra, Iqra. Di gua yang gelap di malam hari, tiba-tiba ada yang bersuara, Iqra, Iqra, Iqra. Lihat ke samping gak ada orang, ke samping gak ada orang, ke depan gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Pas lihat ke atas, ada makhluk berjubah putih. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai diselesaikan 5 ayat bacaannya. Ala-alaq 1-5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat, apa yang Nabi lakukan? Langsung Nabi berdiri, kemudian lari. Bulu kuduknya merinding, ketakutan luar biasa. Wajarlah. Ibu lagi naik motor di lampu merah, ada yang manggil, Ece, Ece. Ke depan gak ada orang, ke samping gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Pas ke atas ada makhluk. Wah, takut apa enggak? Takut. Itu yang Nabi rasakan, takut, gelisah. Maka Nabi kemudian lari, bulu kuduknya merinding, tubuhnya bergetar. Sampai ke rumah, buka pintu, ngucapin salam, ketemu Khadijah. Apa yang terjadi? Setengah kegelisahan Nabi langsung hilang karena menatap wajah siapa? Masya Allah. Jadi ada masalah, lihat Khadijah, langsung hilang kegelisahannya. Punten. Apa yang Khadijah lakukan? Khadijah nggak nanya. Pas datang Nabi kaget, ente nanya, aya naon? Ente nanya, kunaon? Ente. Nah, Khadijah tahu baginda Nabi sedang apa tadi? Ketakutan, sedang kegelisahan. Maka apa yang Khadijah lakukan? Tiba-tiba Khadijah langsung meluk Nabi. Dipeluk Nabi, dibisikin telinganya, wahai suamiku, jangan takut, ada aku bersamamu. Masya Allah. Kamu ini orang baik. Kalau di luar ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar ada yang menjatuhkanmu, aku yang paling pertama membelamu dan memuliakanmu. Jangan takut. Masya Allah. Khadijah berbisik, semua ketakutan Nabi langsung hilang. Apa kata Nabi? Jamiluni. Selimuti aku. Ada 2 tafsirnya. Pertama, selimutnya Khadijah yang meluk Nabi. Yang kedua, diselimuti pakai selimut. Ditidurin Nabi ketika itu. Turunlah surat yang kedua kan? Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'angdir wa rabbuka fakabbir, kan begitu. Wahai yang berselimut, bangunlah. Perhatikan. Ini tips parenting untuk para istri. Jika suamimu sedang ketakutan, gak usah banyak nanya. Langsung kekepan. Nih poinnya nih. Gitu. Sama, ini juga sama. Wahai suamimu, wahai para suami, jika istrimu sedang marah, jangan melawannya, cukup peluklah dirinya. Jangan dibalikin deh, jangan. Kau lagi ngomong, istri kita nih marah nih, para suami langsung set. Cicing. Serius. Ya. Sok Bunda praktekin ya. Nanti kalau pulang dari sini, suami lagi marah, lagi ngomel, udah langsung hop, bekap,
Serius. Iya, Masya Allah. Maka ini penting Bunda. Khadijah Masya Allah sabar. Coba sekarang Ustadz tanya. Kalau tadi Baginda Muhammad pulang ke rumah, lihat Khadijah, ketakutannya langsung hilang. Sekarang saya mau tanya. Kalau suami ibu di luar rumah ada masalah, nyampe ke rumah, lihat ibu, kan Nabi langsung hilang semua ketakutannya. Lamun ibu bicara, hilang masalah atau tambah masalah? Jadi kudu sabar Bunda sayang, betul apa enggak? Maka apa yang terjadi? Dengan izin Allah Khadijah wafat, ya kan? Khadijah wafat, Nabi sedih. Singkat cerita Nabi nikah lagi dengan yang lain. Dikisahkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pas nikah sama Aisyah, Nabi tidur pernah. Kemudian ngigo, nyebutin nama siapa? Khadijah. Kira-kira Aisyah cemburu apa enggak? Cemburu. Aisyah nanya, wahai suamiku, tadi engkau tidur. Iya. Tapi kenapa engkau nyebutin nama Khadijah? Bukankah dia sudah mati? Oh, itu bahasa kalimat kok ininya. Apakah dia sudah wafat? Bukankah perempuan tua itu sudah wafat gitu? Punten mohon maaf. Apa kata Nabi? Iya, dia sudah wafat. Tapi hatinya tidak pernah hilang di hatiku. Makanya mohon maaf. Cinta pertama itu jangan ini masih terjadi siap-siap kuat deh. Iya. Enggak, ini penting ya. Bunda, pada akhirnya cinta itu akan tahu kemana tempat kembalinya. Dan cinta pertama tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh cinta yang selanjutnya. Catat. Status hari Kamis malam Jumat. Makanya kalau ada yang nanya gini, Kak Hilman, ada yang nanya ya. Kalau poligami misalnya ya, cinta kepada istri pertamanya tidak berkurang ketika dia menikah dengan yang lain. Justru makin bertambah cinta kepada yang pertama. Mungkin kamu bisa bahagia tapi di atas penderitaan orang lain. Catat ibu, itu boleh dicatat itu ya. Jadi gimana Ustadz? Tahan. Jaga diri kita. Harus jadi perempuan yang mahal. Harus jadi apa? Jadi perempuan yang mahal. Tidak sembarang mutiara yang bisa menyentuh mutiara. Hanya tangan yang pantas menyentuh mutiara. Aku mutiara. Tidak sembarang laki-laki yang bisa. Hanya dia yang seperti mutiara yang bisa mendapatkan mutiara juga. Gitu. Bunda kudu gitu, walaupun Bunda sendiri, Bunda kudu punya himmah, punya muruah, jaga diri. Iya mau ulah jaga diri. Suara ulah dilembut-lembutin. Assalamualaikum. Jaga diri. Pakai pakaian terbaik. Jaga diri, jaga kehormatan. Kalau Bunda lagi sendiri di DM, di WA sama yang gak dikenal, orang mancing-mancing kita, langsung Assalamualaikum ukhti, langsung Waalaikumsalam buaya, gitu. Liur. Jaga diri. Kan kadang-kadangnya biasanya mah kalau lagi perasaan gak tentu kan jadi labil, betul nggak? Lagi sendiri, ya Allah Ustadz kumahanya Ustadz kumah. Jangan mudah hinggap di setiap daun. Yang hinggap di setiap daun namanya hilut. Ya. Bener tak kira-kira? Bener. Tapi kan atuh Ustadz kumaha? Tenang. Belajar dari siapa? Maryam. Kalau sekarang masih punya suami, jaga suami kita. Kalau kita sendirian, bertahanlah dalam kehormatan dan kebaikan itu. Tenang, jodoh gak akan kemana, paling kemana-mana paling. Bunda, mohon maaf ya, bercerai itu bukan berarti mengakhiri kehidupan kita. Betul apa enggak? Tetap tegar, tetap kuat. Memang ada orang yang mungkin ditakdirkan seperti itu.
Kalau ada di antara kita ya, punten mohon maaf. Kalau ada, ini pesan dari Ahilman sebagai penguatkan bunda. Tetap jaga kehormatan kita, jaga kesucian kita, jaga diri kita. Belajarlah menata hati, karena hati yang baik itu akan dipertemukan dengan hati yang baik juga. Mungkin, mohon maaf ya, Allah memisahkanmu dengan orang yang pernah ada di hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah sedang menguatkanmu untuk bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan dirimu. Bunda nanya, "Sah Ustad?" Teuing Ustad kita apa? Mangawe eta mah urusan bunda nyarinya. Ada yang keempat, siapa? Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Apa kebaikannya di antaranya Ustad? Sabar, jadi anak yang soleha. Betul apa enggak? Jadi kalau keluarga kita mau masuk surga, apa ciri pertamanya? Sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam apa? Dalam menghadapi musibah yang mendapatkan. Ini baru satu. Insya Allah 2, 3, 4 ciri keluarga masuk surga akan kita bahas pada episode yang akan datang insya Allah. Ya, ini baru satu syarat. Syarat tadi apa? Syarat namanya soleh. Cirinya apa? Sabar. Sabar. Karena kalau sudah sabar, maka bunda bisa menemukan kekuatan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon izin karena Ahilman harus langsung ke MNC TV. Ada syuting untuk program Ramadan. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita. Bunda Guru, ada apa ini? Oke. Sebelumnya sebentar saja ada pengumuman punten. Ibu-ibu, kami mengundang dari Muslimah untuk hadir kajian, yaitu tiap hari Rabu bersama guru kita, murabbiyah kita, yaitu Ustadzah Wiwin Habibah. Di sini tempatnya, ya. Kemudian juga di hari Senin kedua dan hari Senin keempat kajian fikih, ya. Tapi Senin keempat yang akan datang itu libur, ya, karena Ustadzah Sufinya ada rihlah, ya. Yang tadi Ustadz ini kan sangat terkait kemarin, ya, mengenai bagaimana kalau kita taat sama suami orang. Kemarin dijelaskan Ustadzah, jadi nyambung saya tadi. Baik, saya kira itu saja. Kemudian hari Kamis, ya, Samara juga mengundang untuk kajian tafsir dan al-hikam di Masjid BNR. Saya kira itu saja pengumuman dari kami. Mohon didoakan yang tengah sakit, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda, alhamdulillah masih ada PR berarti ya, masih ada PR. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, Ahilman setiap Selasa pekan ketiga di Al-Muttaqin, mudah-mudahan bisa rutin. Insya Allah bunda boleh hadir lagi hari Senin depan tanggal 21 Februari. Ahilman ada di Masjid Alumni IPB hari Senin. Judulnya Rahasia Ketenangan Hati. Rahasia Ketenangan Hati. Silahkan diajak, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita akhiri pertemuan kita. Ini yang pertama, kita doakan dulu saudara-saudari kita yang sedang sakit. Ada Ibu Atiyah binti Alisana, Nabila Fitria Az-Zahra binti Mawardi, Bapak Aman Somana, Ibu Iriani, Ibu Rina Suparti, Ibu Ning Supardi, Bunda Hajah Srirah Niati, Altrih Firjatul Wisesa, Bapak Dedi, Ibu Fatimah, Ibu Juju Juwariah, Bapak Dani Indra Rukmana, Bapak Rahman Syah Guci, dan seluruh yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan kesabaran. La ba'sa tahurun insyaallah, syafakumullah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga untuk orang tua kita, guru kita, saudara kita yang sudah kembali kepada Allah. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan Allah kumpulkan kelak kita bersamanya di surga Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, khusyuk dalam berdoa. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes siang ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, hari ini kami hadir di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yang hina dina kelakuannya hadir lagi di tempat-Mu ya Allah. Kami yang banyak dosa ini datang lagi ke masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampuni kami yang banyak dosa ini ya Allah. Ampuni kami yang buruk masa lalunya ini ya Allah. Ampuni kami yang sering berbuat maksiat ini ya Allah. Ampuni kami yang banyak berbuat salah ini ya Allah. Ampuni kami yang sering berbuat khilaf ini ya Allah. Ya Allah, kami yakin hari ini Engkau mudahkan langkah kami. Karena Engkau masih mencintai kami, Engkau masih menyayangi kami. Ighfir lana ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan pisahkan pertemuan kami hari ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan perjumpaan kami kecuali Engkau hapuskan kesalahan kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ampuni kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, mungkin musibah, ujian datang silih berganti disebabkan karena ulah dosa maksiat kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ya Allah, ampuni lisan kami jika kami sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, sering menghina dan menjatuhkan orang lain. Bahkan tidak sedikit kami ghibah tentang aib dan kejelekan orang lain. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering melawan kepada orang tua kami, sering melawan kepada suami pasangan kami, yang sering membentak anak cucu keturunan kami. Ya Allah, ampuni lisan kami yang tidak terjaga ya Allah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah.
Ya Allah, ampuni kaki kami jika kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami. Ya ya. Bunda, sebutkan nama pasangan kita. Kabulkan hajat kami ya Allah. Segerakan kebaikan datang kepada kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Sehat afiatkan kami dalam amal ibadah terbaik ya Allah. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafatnya, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Sama kayak ini suara. Ya Allah, Kamera. lindungi kami dari para penyakit berbahaya ya Allah. Jauhkan musibah dari kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami di dunia, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Suara kamera. Tadi saya mulai. Izinkan kami menatap wajah Rasul-Mu ya Allah. Izinkan kami berkumpul bersama Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah. Iya, kalau yang ini mungkin gak terlalu dominan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami. Bunda sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman bermaafan dari kanannya, mohon maaf lahir dan batin. Kami ya Rabbal alamin, Bunda terima kasih banyak atas perhatian. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.